Periksa dulu ya. Tensinya bagus dan saturasi pernapasan juga baik. Kalau boleh saya tahu, apa belakangan ini ada keluhan yang berarti? Enggak ada keluhan apa-apa sih, Dok. Saya juga sama bunga tomahnya nggak pernah kambuh lagi. Cuman ya jadwal menstruasi aja yang nggak beraturan. Tapi itu mungkin aja karena faktor stres atau hormon kan, Dok? Iya, salah satunya bisa seperti itu. Ya udah kalau gitu, kita USG ya Bu ya. Pangeran adalah laki-laki yang baik dan sangat melindungi Putri. Tapi sebenarnya, untuk kondisi seperti ini, harusnya secepatnya disampaikan. Apa maksud Dokter Vita? Jangan-jangan ada masalah kesehatan yang aku nggak tahu. Dokter, gimana kondisi Putri? Apa Putri sudah membaik? Setelah semua obat yang dokter kasih, apa udah mendingan? Iya Pak, kita masih memerlukan observasi yang lebih lanjut. Observasi? Buat apa, Dok? Apa saya punya penyakit lain selain mah dan asam lambung? Telepon dari pimpinan PT Arakat aja ya, aku angkat dulu ya. Saya nggak usah. Mendingan kamu sekarang fokus ke masalah ini dulu ya. Ya tapi ini penting banget. Belum lagi kan proyeknya banyak yang kita handle, harus aku angkat. Ya udah, mau saya temenin? Nggak usah, aku sendiri aja. Dok, udah selesai kan? Saya mau angkat telepon. Ya sudah, silakan. Ya udah, saya tunggu di sini ya, sayang. Ya. Dokter, gimana soal penyakit kista ovariumnya Putri? Iya, baik Pak. Saya akan segera cek file yang udah Bapak kirim ke email saya. Ya tapi sebelumnya saya minta maaf Pak, saya belum bisa cek email saya sekarang karena kebetulan saya ada di rumah sakit. Iya Pak, saya paham. Baik, setelah ini saya akan langsung urus jadwal saya, Pak Pangeran, dan juga tim Bapak. Iya. Iya Pak, dari hasil USG barusan. Dan itu terlihat kalau kista ovarium Putri itu semakin membesar. Karena ini ada kaitannya dengan menstruasinya yang terganggu. Terus apa yang harus kita lakukan, Dok? Kita harus segera mengangkat kista ovarium Bu Putri, Pak. Kalau operasi ini semakin lama ditunda, kista ovarium ini bisa berpotensi besar untuk berubah menjadi kanker. Operasi, Dok? Iya, Pak. Karena kedua ovarium itu bermasalah. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah operasi ovarektomi bilateral, yaitu pengangkatan kedua ovarium, Pak. Maaf, Dok. Tapi apa ada alternatif lain? Karena kalau harus operasi bukannya saya nggak setuju, Dok. Tapi saya harus jujur sama Putri dan saya belum tega melakukan itu.
Tapi Pak, saran saya satu-satunya ada dengan cara operasi. Kita itu berpacu dengan waktu. Karena kalau sampai ini terlambat, akan semakin berbahaya untuk kesehatan Putri. Setelah itu semua apa Putri masih bisa punya keturunan, Dok? Hal ini memang sulit, Pak. Karena ovarium atau indung telur ini adalah organ reproduksi wanita yang berada di kedua sisi rahim. Ovarium itu mengandung sel telur dan menghasilkan hormon yang berperan untuk mengatur menstruasi. Apa dampak dari pengangkatan 2 ovariumnya Putri, Dok? Ya, kalau pengangkatan hanya satu aja, yang diangkat mungkin Putri masih bisa berpeluang untuk hamil. Tapi meskipun peluang itu sangat kecil, tapi pada kasus ini, 2 ovarium Putri yang harus diangkat. Jadi Putri nggak akan bisa hamil, Dok? Benar, Pak. Putri tidak akan bisa hamil atau punya anak secara natural, kecuali dengan cara in vitro fertilization atau lebih dikenal dengan sebutan proses bayi tabung. Charlie, itu bin jangan lupa ditaruh di gudang ya. Soalnya suhu ruangan. Ya, ini Mel katanya mau nyamperin gua ke kedai. Tapi gua teleponin juga nggak diangkat. Gua chat juga nggak dibales. Tristan, are you okay? Yeah, of course I'm okay. Tapi kok kelihatannya kamu kayak lagi mikirin sesuatu. Ya aku penasaran aja sih, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Thanks. Tapi saya nggak perlu bantuan kamu. Tristan bener-bener jaga jarak. Dia bahkan milih menghindar begitu aku ajak ngobrol basa-basi. Mel kemana ya? Nggak biasanya loh dia susah dihubungin kayak gini. Di telepon nyambung, tapi nggak diangkat-angkat terus. WA juga nggak di-read. Wah, jadi kacau gini perasaan gue. Apa gue coba telepon Dinda ya? Dia kan pasti tahu Mel di mana. Iya, gue coba. Tapi ntar aja deh. Gue telepon Dinda kalau Mel masih nggak bisa dihubungin. Ya. Aku yakin Tristan jadi nggak tenang kayak gini karena dia nggak bisa ngubungin Mel. Aku cemburu banget. Tristan kelihatan banget perhatiannya sama Mel. Buktinya baru nggak bisa nelpon Mel aja, Tristan udah kelihatan khawatir banget. Saya akan mempresentasikan juga skema 1 tahun ke depan dengan proyek yang kita lakukan ini ya, Pak. Iya. Baik, Pak. Ya, nanti akan saya hubungi Bapak kembali. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Hal ini harus langsung diberitahukan supaya proses tindakan lebih lanjut bisa segera dilakukan, Pak. Maksudnya apa ya, Dok? Saya dengar tadi dokter bilang hal ini harus segera diberitahukan. Maksudnya diberitahukan ke saya? Emangnya saya kenapa ya, Dok?
Kok diam sih? Pangeran? Ada yang kamu sembunyiin dari aku? Nggak ada apa-apa kok sayang. Saya nggak ngumpetin apa-apa dari kamu. Tadi saya cuma konsultasi sama dokter soal masalah lain. Dan dokternya bilang untuk mengobati pasien tersebut, pasien itu harus segera tahu kondisi penyakitnya seperti apa. Tapi bukan kamu sayang, kalau kamu kan udah tahu penyakit kamu apa. Kamu udah tahu semuanya. Kamu bahas masalah lain apa selain kesehatan aku?